Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Kali ini kita akan mencoba membuat program. Tadi di materi Anda sudah mendapatkan video terkait input output. Di mana di input itu Anda sudah mempelajari ada dua macam inputan dalam bahasa pemrograman Java, yaitu scanner dan buffer reader. Sekarang kita akan coba membuat dua hal tersebut. Jadi kita akan menggunakan Eclipse seperti pertemuan sebelumnya dan kita akan membuat dengan menggunakan project sebelumnya. Hanya saja kita akan menambahkan package baru. Jadi kita akan tambahkan package baru. Mari kita tambahkan. Seperti biasa kita tinggal memilih source atau src ini. Klik kanan. Lalu kita pilih new package. Karena kita akan buat package baru. Ini adalah pertemuan 3. Kita tulis pertemuan 3.-Pro 2020. Jika sudah, kita tinggal klik finish. Lalu kita akan buat dua kelas di dalam package ini. Seperti biasa, kita tinggal klik kanan di package baru kita ini, kita klik new, lalu kita pilih kelas. Di sini kita akan tulis latihan input scanner. Jadi kita akan coba dulu menggunakan scanner. Jika sudah, kita akan langsung mulai. Seperti biasa, jangan lupa kita tambahkan public static void main. Lalu kita tulis string args. Dan Kurawa buka, Kurawa tutup. Nah, yang perlu diingat adalah segala sesuatunya itu harus berada di dalam antara dua kurung ini nih. Kurawa buka dan Kurawa tutup. Jadi kalau Anda mau menuliskan program sistem out print line contohnya, pastikan di dalam Kurawa buka dan Kurawa tutup ini. Jika ingin di luar dari ini, nanti pengembangannya kita berjalan saja. Tapi untuk saat ini kita akan fokus untuk tetap berada di dalam public static void main. Mari kita mulai. Kita akan menggunakan inputan scanner ya. Jadi kita akan menggunakan inputan scanner. Merupakan inputan keyboard yang bisa dibilang lebih modern dari yang satunya. Lebih modern dari buffer reader. Nah, terus juga dia mempunyai utility yang lengkap. Utility yang lengkap menyesuaikan tipe data. Tipe data yang digunakan. Tetapi kekurangannya adalah kapasitas bufferingnya 1 kilobit. Sehingga punya permasalahan dalam spasi, misalnya menerima inputan spasi, dan juga secara keamanan kurang aman karena tidak diwajibkan menggunakan try catch block. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi silakan Anda tuliskan agar nanti Anda mau membaca kembali, Anda sudah mempunyai gambaran apa itu scanner. Kita akan coba membuat scanner. Kita tuliskan, perhatikan cara penulisannya, huruf besar dan kecilnya. Scanner SC input sama dengan new scanner system.in lalu titik koma. Nah, di sini kita akan melihat ternyata walaupun sudah benar tulisannya masih ada merah. Seperti yang di pertemuan sebelumnya saat kuliah di Zoom, scanner merupakan fungsi yang perlu kita import karena kita akan menggunakan sebuah library gitu ya, library
bawaan dari bahasa pemrograman Java. Di sini kita tinggal mengklik yang sisi kiri ini yang ada tanda merah, klik saja, lalu akan muncul salah satu pilihannya adalah import scanner. Tinggal sorot import scanner dan pilihlah hal tersebut. Maka kita lihat di atas akan muncul seperti ini. Jika ini sudah muncul, otomatis sudah tidak ada merah. Sekarang menjadi kuning, kenapa? Karena memang belum digunakan. Oke, ini adalah contoh dari scanner. Kali ini kita akan mencoba memasukkan ke dalam variabel. Kita akan punya variabelnya ada string snrp, lalu ada s nama, lalu kita akan punya integer nilai, dan tentunya akan ada double IPK. Nah, ini sebagai contoh, nanti ada berbagai macam tipe data yang akan kita gunakan kali ini. Lalu, bagaimana cara memasukkan nilainya menggunakan scanner? Jika sudah Anda menambahkan keempat variabel ini, kita akan coba menginputkannya menggunakan scanner. Yang pertama adalah NRP. Kita tulis saja SN, lalu NRP sama dengan. Nah, karena kita punya nama dari scannernya adalah SC input, maka kita tinggal panggil saja SC. Lalu di sini kontrol spasi otomatis muncul input. Kita klik titik, maka akan muncul next nih. Kita gunakan saja next seperti ini. Lalu kita tuliskan S nama sama dengan SC input titik next, sama seperti tadi. Lalu kita panggil juga untuk nilai. Saya lupa, harusnya nilai ini kita jadikan I, nilai D IPK. Nah, I nilai lalu sama dengan SC input. Kita lihat apa bedanya. Karena ini integer, maka kita tidak bisa lagi menggunakan next, tapi kita gunakan next in. Kita lihat ya. Kalau tadi next, sekarang next in. Kenapa next in? Karena tipe data dari nilai integer, maka digunakan adalah next in. Begitu juga saat IPK ya. DIPK kita lihat mau dimasukkan dengan SC input, maka yang akan muncul adalah next double. Di sini kita bisa lihat ya pilihannya. Ada next byte kalau misalnya mau menggunakan tipe data byte. Ada next float jika menggunakan float. Ada next long jika menggunakan tipe data long. Ada next short jika menggunakan tipe data short. Jadi disinilah bukti bahwa utility-nya lengkap, menyesuaikan tipe data yang digunakan. Jadi Anda mau menggunakan tipe data yang mana, maka pilihannya ada. Karena kita menggunakan double, maka kita menggunakan next double seperti ini. Dan kita akan coba memunculkannya. System.out.println NRP ditambah, saya scroll dulu ke atas agar terlihat, SNRP ditambah /n nama titik 2 S nama, lalu /n nilai, lalu panggil nilai, dan yang terakhir kita akan tambahkan IPK. Tambah D IPK. Nah, ini adalah programnya, silakan Anda ikuti
Silahkan pause terlebih dahulu untuk mengikuti apa yang saya tuliskan. Jika sudah, kita akan coba run ya. Jangan lupa di save dulu dan kita run. Apa yang akan terjadi? Di sini maka akan muncul tanpa ada tampilan sama sekali. Kenapa? Karena kita menggunakan scanner. Sehingga dia sedang menunggu inputan kita. Sekarang kita masukkan 20, 30, 40, 5, 6, 6, 6. Namanya adalah Rizky misal. Lalu nilainya 80 dan IPK-nya adalah 3,20 misal. Maka otomatis kita lihat di sini NRP sesuai dengan yang diinputkan, nama sesuai dengan yang diinputkan, nilai sesuai dengan yang diinputkan, dan IPK juga. Karena 3,20 maka dibulatkan menjadi 3,2. Kita coba lagi. Bisa saja kita menuliskannya langsung ya. Kita menuliskan langsung. Contohnya adalah seperti 20, 30, 40, 555. Namanya Siti. Lalu kita tulis nilainya misalnya 70 dan IP-nya 3,12 misal. Nah, dengan seperti ini berarti kita sedang menginputkan langsung. Karena kita menerima 4 inputan, di sini kita memberikan 4 inputan yang dipisahkan oleh spasi. Nah, biasanya masing-masing ini akan masuk ke semua variabel. Kita lihat, enter saja, dan hasilnya akan seperti ini. Lihat, 20, 30, 40, 555, lalu namanya Siti, nilai 70, IPK 3,12. Itu adalah contohnya. Tapi kita lihat, namanya bisa dibilang sangat simpel gitu ya, cuman Siti. Misal saya punya mahasiswa namanya Muhammad Ridwan. Gimana menginputkannya? Kita coba menginput. Misal 20, 30, 40, di sini 777. Namanya Muhammad Ridwan. Saya tulis seperti ini. Lalu nilainya misalnya 99 dengan IPK 4,00. Maka yang terjadi adalah error. Kenapa error? Karena tadi saat kita menggunakan spasi, dia akan dianggap mengisikan ke variabel yang lain. Di sini sedang mengisikan NRP, dan di sini tujuan kita adalah mengisikan nama. Tetapi karena ada spasi, hanya Muhammadlah yang dimasukkan ke dalam variabel nama. Sedangkan Ridwan jadinya masuk ke dalam nilai. Maka kita lihat, nilai yang harusnya tipe data integer yang menerima objek data numerik bilangan bulat, menerima objek data karakter, sehingga muncul error input mismatch. Berarti gimana nih kalau mau ada spasi? Bisa saja kita menggunakan next line seperti ini. Kita coba menggunakan next line. Maka kita run. Di sini kita gunakan lagi yang tadi 20, 30, 40, tadi itu berapa? 777 misalnya. Muhammad Ridwan. Nilainya 80 dengan IPK 4 pas. Ternyata tidak bisa. Kita coba lagi. Kalau misalnya kita inputkan satu-satu, 20, 30, 40, 777. Lalu kita coba nulis Muhammad Ridwan. Kita lihat, tetap input mismatch. Padahal kalau kita gunakan misal di sini sebagai contoh, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu ini
Ini kita tutup, ini kita tutup, lalu kita tampilkan satu nilai saja, misal system out print line. Nih, copy paste aja lah. Copy paste system out print line. Lalu yang dimunculkan adalah S nama, misal seperti ini. Di sini kita menggunakan next line. Next line itu apa? Next line itu adalah salah satu inputan yang bisa dibilang menerima spasi harusnya. Tapi kita lihat, berdasarkan tadi, kasus tadi, dia tidak bisa. Contoh, Muhammad Ridwan misal. Tuh, seharusnya dia bisa. Tapi kita lihat saat menggunakannya dan dikombinasikan dengan tipe data yang lain, tetap ada kekurangan. Jadi itulah yang menurut saya kurang nyamannya dari scanner. Lalu bagaimana caranya agar bisa menerima inputan keyboard? Kita bisa mencoba dengan fungsi yang lain, buffer reader. Kita akan lihat di video selanjutnya. Jadi kita akan tutup materi hari ini sebagai penjelasan dari inputan scanner. Berikutnya kita akan melihat dari inputan buffer reader. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.